Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang. Jadi, setelah kita kemarin membahas perusahaan jasa, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang ya. Saya mulai dari pengertian perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pokok membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali kepada pihak lain tanpa mengubah wujud fisik atau sifat barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Oke, teman-teman, dari pengertian ini kita dapat mengambil tiga kata kunci pokok. Pertama, pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga adalah persediaan barang dagang. Nah, berdasarkan dari pengertian ini, kita dapat mengambil tiga kata kunci yang tadi, bahwa perusahaan dagang melakukan kegiatan pembelian, kemudian penjualan dalam bentuk barang dagang tanpa mengubah wujud atau fisik dari si barang dagang tersebut. Itu teman-teman ya, kegiatan utamanya. Membeli, menjual perusahaan atau menjual barang dagang. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari pengertian yang tadi, kita dapat menentukan karakteristik dari perusahaan dagang. Adapun karakteristik dari perusahaan dagang, pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Oke, seperti yang saya sampaikan di pengertian tadi, bahwa kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah membeli, menjual apa? Barang dagang, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Betul. Pada dasarnya, operasional dari perusahaan dagang ini adalah menjual barang yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dagang. Sehingga komponen utama dari pendapatannya berupa hasil penjualan dari barang dagang. Oke. Selanjutnya, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Nah, seperti teman-teman yang sudah pelajari di SMA bahwa harga pokok merupakan nilai yang dibayarkan bersih atas pembelian barang dagang oleh si perusahaan. Sehingga nanti komponen dari harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan terbentuk nilai harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan ini nanti kita akan pelajari di kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya, beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Oke, pada dasarnya kegiatan dari perusahaan dagang ini akan disupport atau akan didukung oleh kegiatan-kegiatan lain seperti eh, promosi atau kegiatan administrasi lainnya. Nah, kegiatan promosi ini akan termasuk ke dalam beban penjualan karena dari promosi tersebut akan terbentuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian selain itu, ada juga beban administrasi dan umum, di mana beban administrasi dan umum ini berkaitan dengan operasional perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dari perusahaan dagang. Nah, ini mungkin teman-teman ya sekilas dari bagaimana karakteristik perusahaan dagang yang membedakannya dengan perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, kemudian berkaitan dengan karakteristik perusahaan dagang, maka ini akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Pertama, adapun kegiatan dari perusahaan dagang itu satu, transaksi pembelian barang dagang. Kemudian yang kedua, transaksi rektur pembelian. Apa yang dimaksud dengan transaksi retur pembelian, teman-teman? Jadi, retur pembelian ini merupakan pengembalian atas pembelian barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan dagang kepada suppliernya atau kepada stokernya. Nah, kenapa ini bisa dilakukan, teman-teman? Bisa jadi barang dagang yang dibeli oleh si perusahaan dagang, misalkan cacat, kemudian yang kedua adalah rusak, sehingga ini harus dikembalikan oleh perusahaan dagang atau oleh perusahaan tersebut. Nah, ini disebut sebagai retur pembelian, teman-teman ya. Kemudian retur pembelian ini setara dengan apa? Pendapatan, teman-teman ya. Nah, jadi ini akan bertambah di posisi kredit, kemudian berkurang di posisi debit. Kemudian ada potongan pembelian.
Nah, jadi potongan pembelian ini berkaitan dengan diskon yang diperoleh oleh perusahaan atas pembeliannya kepada si supplier. Oke, potongan pembelian ini akan diakui sebagai setara dengan pendapatan sehingga nanti ketika bertambah posisinya di kredit dan ketika berkurang posisinya di debit. Kemudian beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian ini berkaitan dengan siapa yang akan membayar beban angkut atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, boleh jadi beban angkut ini dibayar oleh supplier sehingga kita tidak perlu catat. Kemudian yang kita perlu catat adalah bisa jadi beban angkut ini dibayar oleh perusahaan kita atau perusahaan dagang kita. Sehingga kita perlu memasukkan beban angkut ini ke dalam nilai dari harga pokok barang. Selanjutnya, penjualan barang dagang. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ini transaksi dari perusahaan dagang terhadap pelanggan. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga hasil dari penjualan ini merupakan nilai pendapatan yang akan diperoleh oleh si perusahaan dagang. Kemudian retur penjualan dan pengurangan harga. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai retur pembelian dan sekarang adalah retur penjualan. Apa yang dimaksud dengan retur penjualan, teman-teman? Potongan yang kita berikan kepada retur penjualan itu adalah penerimaan pengembalian barang oleh pelanggan kepada perusahaan. Sehingga retur penjualan akan mengurangi nilai piutang kita dan akan kita akui sebagai setara dengan beban. Ya, karena posisi retur penjualan ketika bertambah di posisi debit dan ketika berkurang di posisi kredit. Kemudian yang nomor 7, potongan penjualan. Jadi potongan penjualan ini merupakan pengurangan harga yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, sehingga potongan penjualan ini akan menambah nilai beban kita atau akan mengurangi nilai pendapatan kita. Selanjutnya adalah pembayaran hutang. Nah, ini berkaitan dengan pembelian yang kita lakukan kepada supplier dalam bentuk pembelian secara kredit. Nah, kemudian penerimaan piutang. Nah, ini berkaitan dengan penjualan kita secara kredit kepada si pelanggan. Oke. Kemudian ada persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini berkaitan dengan nilai dari barang yang kita beli kepada supplier atau biasa kita kenal sebagai HPP, teman-teman, harga pokok penjualan barang dagang. Seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin sekilas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Oke teman-teman ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ternyata setelah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang yang tadi menimbulkan adanya syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Nah, ini berkaitan dengan proses pembelian yang kita lakukan kepada supplier. Nah, sehingga proses itu akan menghasilkan proses pembayaran dan penyerahan barang. Nah, kita mulai dari syarat pembayaran, teman-teman ya. Oke, syarat pembayaran tunai. Yang pertama adalah pembayaran tunai atau on cash. Artinya adalah pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dagang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadi transaksi jual. Nah, ini berkaitan dengan pembayaran secara langsung ketika serah terima barang oleh supplier kepada perusahaan kita. Oke. Kemudian yang kedua, pembayaran kredit atau on account. Artinya, pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Nah, ini maksudnya adalah pembelian secara kredit atau secara tidak tunai. Nah, ini akan menghasilkan nilai piutang di sisi supplier dan nilai hutang di sisi perusahaan kita atau di perusahaan dagang. Kemudian, dari kegiatan yang dilakukan dengan penjualan secara kredit akan menghasilkan syarat-syarat pembayaran yang merupakan kesepakatan antara supplier dengan perusahaan kita atau perusahaan dagang kita. Nah, adapun syarat-syarat pembayaran yang tercantum dalam faktur antara lain sebagai berikut. Nah, syarat pembayaran ini nanti akan dicantumkan di dalam faktur oleh supplier. Pertama, syarat N-30. Maksudnya adalah pembayaran dilakukan oleh perusahaan kita paling lambat 30 hari setelah penerimaan barang. Oke, atau pada akhir bulan.
Seperti itu teman-teman ya. Kemudian syarat 2-10N-30. Artinya adalah apabila perusahaan kita membayar dalam rentang waktu 10 hari, yaitu hari pertama damai dengan hari ke-10, maka kita akan mendapat potongan pembelian berupa potongan sebesar 2% dengan pembayaran paling lambat selama 30 hari. Nah, artinya perusahaan kita akan memperoleh 2% apabila kita membayar hutang kita kepada supplier dalam jangka waktu 10 hari dan rentang waktu dari hutang itu adalah 30 hari. Kemudian syarat IOM, end of month. Nah, artinya adalah pembayaran atas pembelian barang dagang yang kita lakukan kepada supplier paling lambat akhir bulan. Oke. Artinya adalah kita bayar paling lambat per tanggal 30 atau tanggal 31 bulan yang bersangkutan. Kemudian ada syarat N-15 EOM. Nah, artinya adalah kita akan memperoleh diskon pembelian apabila kita membayar dalam rentan waktu 1 sampai 15 hari. Nah, bisa jadi itu persentasenya tergantung, boleh jadi 2% teman-teman, sama seperti syarat yang poin yang kedua, dengan ketentuan pembayaran paling lambat dilakukan pada akhir bulan. Oke, itu teman-temannya syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi jual beli barang dagang antara si penjual dengan si pembeli. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan pembelian kita selaku perusahaan dagang kepada supplier. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian, ada syarat penyerahan barang. Pertama, FOB destination point untuk si pembeli. Nah, maksudnya bagaimana teman-teman? Biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai dengan ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Nah, artinya pada kondisi ini kita bebas biaya angkut. Oke? Nah, jadi yang menanggung di sini adalah perusahaan penjualnya atau supplier kita, perusahaan di mana kita membeli barang dagang yang akan kita jual. Kemudian yang kedua, FOB destination point. Jadi ini artinya adalah biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Artinya adalah kita yang menanggung biaya angkut atas pembelian barang yang kita lakukan kepada supplier. Oke. Nah, di sini jadi nanti pada kondisi ini kita akan mencatat berapa biaya angkut yang kita keluarkan atas pembelian barang dagang tersebut. Kemudian yang ketiga, CIF. Nah, ini berkaitan dengan pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Oke, ini sama mirip dengan FOB destination ya. Tapi ini juga berkaitan dengan asuransi dari barang yang kita beli. Kemudian CIF IC, yaitu pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang, premi asuransi kerugian, serta tanggung biaya atas barang tersebut. Nah, ini juga berkaitan dengan syarat penyerahan barang, berkaitan dengan pembelian atas barang dagang yang kita beli kepada si supplier. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya, karena kita tadi sudah belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang, maka penting bagi kita untuk melihat bagaimana proses pencatatan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Nah, berarti kita akan masuk ke contoh soal. Pertama, kita masuk dari contoh soal pencatatan pembelian. Ya, ini berkaitan dengan kegiatan kita antara supplier dengan perusahaan kita. Karena ini berkaitan dengan pembelian barang dagang yang akan kita jual nanti. Kita mulai dari pembelian barang dagang dengan cara tunai. Contoh 1. Misalkan, pada tanggal 1 September 2015, PT XYZ membeli barang dagang dari PT ABC seharga 4 juta secara tunai dengan bukti kas masuk 223 dari PT ABC. Nah, teman-teman perlu menganalisis perusahaan mana yang berposisi sebagai supplier dan perusahaan mana yang berposisi sebagai pembeli. Nah, pada hal ini kita bertindak sebagai PT XYZ sebagai pembeli, teman-teman ya. Nah, dalam kondisi ini teman-teman boleh menggunakan dua metode pencatatan.
Ada pertama namanya metode fisik dan yang kedua adalah metode perpetual. Tetapi pada kasus ini sebagian besar menggunakan metode fisik ya atau metode periodik. Nah, pada kondisi ini ketika dilakukan pembelian barang dagang oleh perusahaan PT XYZ, maka dia akan mencatat nilai pembelian di posisi debit karena adanya penambahan nilai pembelian. Selanjutnya akan mencatat cash di posisi kredit karena pembelian dilakukan secara tunai, teman-teman ya. Nah, pada kondisi ini nilai pembeliannya itu adalah 4 juta di posisi debit, kemudian nilai pengurangan kas atas pembayaran secara tunai senilai 4 juta di posisi kredit. Maka teman-teman akan mencatat jurnal seperti yang poin 1. Oke. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan transaksi pembelian secara kredit atau secara tidak tunai. Nah, ingat, hal pertama yang teman-teman lakukan ketika membuat transaksi jurnal umum adalah menganalisis akun-akun yang terlibat di dalam transaksi. Oke, menganalisis akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Misalkan, pada tanggal 2 September 2015, PT XYZ membeli barang dagang dari PT KLM seharga 4.300.000. Syarat pembayaran 2/10N/30 dengan faktur nomor 123 dari PT KLM. Ingat syarat pembayaran yang tadi ya, apabila perusahaan membayar di antara hari pertama dengan hari ke-10, maka dia akan mendapat potongan 2% dengan ketentuan pembayaran paling lambat dilakukan per tanggal 30. Oke, baik teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, cara membuat jurnal umum adalah menganalisis akun yang terlibat. Pertama, karena ini pembelian dilakukan secara kredit, maka akun-akun yang terlibat pertama adalah pembelian, yang kedua adalah hutang. Oke, karena pembelian secara kredit teman-teman atau secara tidak tunai. Maka teman-teman harus mencatat penambahan pembelian karena secara dengan aset berada di posisi debit, kemudian penambahan nilai hutang karena hutang bertambah posisi di kredit, maka ada penambahan nilai hutang posisi di kredit. Nilainya adalah 4.300.000. Oke, berdasarkan dari nilai transaksi antara PT XYZ dengan PT KLM. Selanjutnya, beban angkut pembelian. Ingat, ini berkaitan dengan syarat penyerahan barang, apakah FOB dari pembeli atau dari penjual. Kita mulai dari contoh transaksi pada nomor 3. Misalkan tanggal 2 dibayar biaya angkut kepada perusahaan angkutan Kilat Jaya atas barang yang dibeli dari PT KLM sebesar 500.000. Oke. Di sini tidak ada ketentuan dia tunai atau secara kredit. Nah, apabila tidak ada ketentuan, maka teman-teman langsung menganalisis sebagai bentuk pembayaran secara tunai. Nah, jurnalnya bagaimana teman-teman? Pertama, analisis akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Karena ini berkaitan dengan biaya angkut, maka akun yang terlibat adalah pertama adalah beban angkut atau biaya angkut, yang kedua adalah pembayaran secara tunai berupa kas. Jadi dua akun itu teman-teman, yaitu beban angkut dengan kas. Maka teman-teman akan mencatat penambahan biaya di posisi debit senilai saldonya yaitu 500.000 dan pengurangan atas pembayaran biaya angkut yaitu dalam bentuk uang cash senilai 500.000. Kas atau uang tunai berkurang posisinya di kredit teman-teman ya. Sehingga jurnal teman-teman buat adalah biaya angkut pada kas. Biaya angkut di debit dan kas di kredit. Nilainya adalah 500.000 teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, retur pembelian pengurangan harga. Oke, kita tadi sudah bahas mengenai retur pembelian. Jadi retur pembelian ini adalah akan mengurangi nilai hutang kita pada supplier, kemudian ini akan setara dengan beban karena bertambah posisi di debit, berkurang di posisi kredit. Kita langsung ke contoh soal teman-teman ya. Misalkan pihak penjual atau pengurang harga disepakati penjual, misalnya barang dibeli sebagian rusak. Nah, ini akan berdampak terhadap retur pembelian kita. Misalkan pada tanggal 3 September PT XYZ mengembalikan barang yang rusak dan cacat seharga 300.000 dengan nota debit nomor 261 kepada PT KLM. Oke, ingat, sekarang kita bertindak sebagai PT XYZ.
selaku pembeli barang dagang. Nah, akibat dari pengembalian ini atau barang cacat ini, maka kita akan mencatat pengembalian dalam bentuk retur pembelian, teman-teman ya. Di mana retur pembelian ini ada dua akun yang terlibat. Karena kita melakukan pembelian secara kredit, otomatis akun yang terlibat pertama adalah hutang dagang, yang kedua adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ini setara dengan apa? Pengurangan harga, teman-teman ya, pengurangan nilai hutang. Maka, karena adanya retur pembelian ini, ada pengurangan nilai hutang. Oke, hutang berkurang, posisinya di debit. Kemudian, retur pembelian ini setara dengan pendapatan, ada penambahan nilai dari perusahaan. Maka, jurnal yang teman-teman buat adalah hutang dagang posisinya di debit, kemudian retur pembelian posisinya di kredit. Angkanya adalah setara dengan nilai yang dikembalikan oleh perusahaan, yaitu 300.000, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang nomor 5, potongan pembelian. Ini berkaitan dengan diskon, teman-teman ya. Nah, misalkan bila pada tanggal 12 September PT XYZ membayar seluruh hutangnya, maka pelunasan sisa hutangnya setelah dikurangi potongan tunai sebesar 2% dari sisa faktur yang ada. Maka pembeli akan mencatat hutang dagang berkurang di debit dan kas berkurang di kredit, serta potongan dicatat pada perkiraan potongan pembelian. Oke, teman-teman, ini berkaitan dengan pembelian yang kita lakukan sebelumnya. Oke, karena ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, jadi perusahaan di sini dia membayar antara hari pertama dengan hari ke-10. Oleh sebab itu, kita berhak memperoleh potongan senilai 2% atas pembelian yang kita lakukan, yang nilainya adalah 4 juta, teman-teman ya. Oke, di sini yang nilai dari 2/10 N/30 yang terasa tanggal 2, teman-teman, yang nomor 2. Nah, maka atas hal tersebut terjadi pengurangan hutang, kemudian terjadi pengurangan cash atas pembelian, kemudian atau atas pembayaran dari hutang kita. Kemudian ada purchase discount atau potongan pembelian, teman-teman ya. Nilainya adalah 2% dari total pembelian yang kita lakukan. Sehingga nanti akan muncul jurnal seperti yang nomor 5. Hutang posisi debit, kemudian kas di posisi kredit, dan potongan pembelian di posisi kredit. Itu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pencatatan penjualan. Nah, ini berkaitan dengan transaksi penjualan kita selaku perusahaan dagang terhadap pelanggan. Oke, teman-teman ya. Maka, kita perlu memperhatikan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Nah, dari kegiatan yang ini ada hubungan antara perusahaan kita dengan pelanggan. Nah, contoh transaksi. Kita mulai dari transaksi berkaitan dengan penjualan, teman-teman ya. Sebentar, saya cek dulu, kayaknya ada yang salah, teman-teman ya. Oke, sebentar, teman-teman ya, saya cek. Mohon maaf, jadi ini salah saya masukkan.
Oke, harusnya ada proses penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebentar saya cek materinya teman-teman ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, berhubung di PowerPoint tidak saya cantumkan tadi ada kesalahan ketika membuat materi. Jadi saya lanjutkan untuk materi yang berkaitan dengan penjualan ini pada slide berikutnya. Oke. Poin selanjutnya adalah mengenai penjualan barang dagang. Ini hubungan antara perusahaan kita dengan pelanggan. Kita mulai dari penjualan barang dagang. Nah, kita masukkan di contoh soal pertama. Pada tanggal 15 September, PT ABC menjual barang dagang kepada toko berkah sebesar 10.800.000 dengan syarat pembayaran 2/10N/30 dengan faktur nomor 211. Oke, ingat teman-teman ya, berkaitan dengan syarat pembayaran, berarti ini berkaitan dengan penjualan secara kredit. Oke, nah oleh sebab itu, berdasarkan dari transaksi ini, kita perlu menganalisis akun apa yang terlibat di dalam transaksi. Karena ini berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit, maka komponen yang terlibat di dalam transaksi ini yang pertama ada piutang dagang, kemudian yang kedua ada penjualan. Nah, maka teman-teman harus mencatat transaksi yang terjadi ini ke dalam bentuk jurnal umum, di mana akun yang terlibat pertama adalah piutang dagang, yang kedua adalah penjualan. Tergantung dari nilainya nanti. Nilai berdasarkan transaksi antara PT ABC dengan toko berkah, yaitu 10.800.000. Selanjutnya, retur penjualan. Jadi retur penjualan ini berkaitan dengan pengembalian yang dilakukan oleh pelanggan terhadap perusahaan kita. Nah, maka akibat dari retur penjualan ini adanya pengurangan nilai piutang kita, kemudian adanya penambahan nilai retur penjualan. Nah, akibat dari transaksi ini, kita analisis ya. Di transaksi nomor 2 misalkan, pada tanggal 16 September PT ABC menerima pengembalian barang yang cacat dari toko berkah sebesar 300.000 dan diberikan nota kredit nomor 311. Baik teman-teman ya. Nah, setelah kita menganalisis akun apa yang terlibat, misalkan seperti yang tadi, ketika terjadi pengembalian barang oleh pelanggan kepada kita, maka akun yang terlibat pertama adalah pengurangan piutang, kemudian penambahan retur penjualan. Maka teman-teman harus memperhatikan akun-akun tersebut. Nah, ingat, piutang dagang berkurang posisi di kredit, kemudian retur penjualan bertambah posisi di debit. Nilainya adalah 300.000. Nilai dari nilai transaksi antara PT ABC dengan si toko berkah. Kemudian selanjutnya, nomor 3, potongan penjualan. Jadi potongan penjualan ini berkaitan dengan berapa yang dibayar atau diskon yang diperoleh oleh si pelanggan. Nah, akibatnya potongan penjualan ini setara dengan beban yang akan kita keluarkan untuk proses penjualan. Nah, contoh potongan penjualan. Misalkan tanggal 25 September PT ABC menerima uang pelunasan dari toko berkah setelah dikurangkan dengan potongan tunai 2% dari sisa piutangnya. Oke, teman-teman, ini berkaitan dengan syarat pembayaran juga. Apabila si toko berkah membayar antara hari pertama sampai dengan hari ke-10 dengan ketentuan paling lambat membayar pada tanggal 30. Nah, ingat, pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis akun-akun yang terlibat di dalam transaksi. Karena ini pembayaran, maka ada penerimaan cash, pengurangan piutang, dan penambahan potongan penjualan. Ingat, kas bertambah di posisi debit, nilainya senilai dengan yang kita terima, yaitu 10.290.000. Kemudian ada penambahan potongan penjualan. Potongan penjualan bertambah di posisi debit,
Oke, nilainya berapa? 2% dari 10.800.000 yang tadi, yaitu nilainya adalah 210.000. Kemudian ada pengurangan piutang teman-teman ya, senilai 10.500.000. Nah, seperti itu teman-teman ya, proses pencatatan berkaitan dengan pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan perusahaan dagang. Nanti kita lanjut di kelas mentoring kita untuk lebih intensifnya belajar mengenai perusahaan dagang. Sekian teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.